Selamat pagi Wicidian, kembali lagi bersama saya Nur Hayati dalam acara ngobrol seputar IT. Baik, di sini saya akan membahas sebuah hasil karya tugas akhir mahasiswa Civic Widya Cipta Dharma. Yuk kita langsung aja kenalan. Boleh dikenalin Mas kepada pemirsa? Ya, nama saya Fahrul Arosutoro. Saya mahasiswa STEMIK Wicida, jurusan ataupun program studi Teknik Informatika, angkatan tahun 2012. Bisa dikasih tahu nggak nih latar belakang pendidikannya seperti apa? Iya, sebelum saya masuk STEMIK Wicida ini, saya bersekolah di jenjang kejuruan di SMK Negeri 5 Samarinda. Kenapa nih Mas bisa dikasih tahu nggak memilih STEMIK Widya Cipta Dharma untuk melanjutkan studi? Setelah saya lulus dari SMK Negeri 5, saya memang berniat untuk melanjutkan ke Wicida, Mbak, dengan jalur PMDK. Seperti itu, Mbak. Wah, pemirsa, semakin penasaran kan apa aja nih yang akan kita bahas bersama Mas Fahrul? Jangan kemana-mana, tadi ngobrol seputar IT. Kembali lagi bersama saya Nur Hayati dalam acara ngobrol seputar IT. Langsung aja nih kita tanya Mas Fahrul. Ini perangkat apa sih Mas yang Mas bikin untuk tugas akhirnya? Iya, ini saya mengangkat judul tugas akhir saya membuat prototipe penjemuran pakaian otomatis, Mbak. Jadi di mana prototipe ini sebenarnya untuk menjadikan salah satu alternatif bagi masyarakat. Dan saya menggunakan dua sensor yang berbeda, Mbak. Seperti itu, Mbak. Boleh dikasih tahu nggak kepada pemirsa itu sensornya terdiri apa aja, Mas? Ya, sensor ini terdiri dari sensor cahaya, Mbak, dan sensor untuk pendeteksi air. Sedangkan jemuran berada di bawah, seperti itu. Bisa dicontohkan, Mas, kepada pemirsa? Iya, bisa, Mbak. Jadi ketika ada cahaya sekitar pukul 6.30, ini contohnya kita nyalakan dulu. Ya. Maka jemuran akan keluar dengan sendirinya, Mbak. Begitu. Jadi apabila cahayanya tidak ada ataupun hari sudah mulai malam, maka jemuran akan otomatis berada di posisi tempat yang teduh. Seperti itu, Mbak. Dan untuk sensor airnya, seberapa dia terkena air, maka dia akan langsung masuk ke dalam, Mbak. Jadi seperti ini, Mbak. Jadi ketika hujan ataupun kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan menjemur pakaian, tidak perlu khawatir lagi, Mbak, sekarang. Seperti itu. Ini memerlukan biaya berapa banyak Mas ya untuk membuat sebuah hasil karya ini? Ya, untuk biayanya sekitar 1 juta, Mbak, ya. 1 jutaan lebih, Mbak, mungkin. 1 juta rupiah? Iya, seperti itu. Bahan-bahannya susah nggak sih Mas didapatkan? Iya, jadi perangkatnya itu sebenarnya ada di bawah dari rumahnya ini. Ya. Ini bisa diangkat sebenarnya, Mbak. Nah, ini adalah contoh dari perangkat keras yang ada. Seperti itu, Mbak. Bisa dijelaskan nggak nih Mas, ini di sini menggunakan apa saja? Ya, pertama saya menggunakan pemrograman microcontroller, yaitu Arduino Uno. Kemudian saya menggunakan ICL298N, ini berfungsi untuk menggerakkan ini penjemurannya. Gitu. Dan ada juga sensor cahayanya dan ada juga sensor hujannya. Jadi semua terhubung lewat sini, Mbak. Seperti itu. Ya. Satu bagian. Iya, makanya. Baik Mas, tingkat kesulitannya untuk membuat ini ada nggak? Ya, yang pasti ada, Mbak. Soalnya kan di kampus kita tidak mempelajari tentang microcontroller, Mbak, ya. Jadi kita harus berusaha sendiri sebenarnya, Mbak, mencari tahu bagaimana sih pemrograman microcontroller itu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya, Mbak. Untuk pembuatan perangkat ini sendiri memerlukan waktu yang beberapa lama? Kurang lebih saya waktu pembuatan ini itu 1 bulan, Mbak. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan penuh untuk perangkat semuanya. Yang lama sih buatan rumahnya sih, Mbak. Kalau buat rumahnya miniatur kayak gini dari stik es krim. Iya. Kalau misalkan untuk pembuatan alatnya
sebentar aja Mbak. Itu. Iya, sebentar aja. Ini Masnya membuat sendiri atau dibantu dengan orang lain? Kalau untuk perangkatnya saya buat sendiri Membuat Mbak. sendiri ya. Merancang sendiri lah Mbak ya. Soalnya kan perangkatnya sudah ada dianya seperti itu. Kalau untuk rumah-rumahannya saya dibantu dengan rekan-rekan yang lain yang ngambil tugas akhir sama seperti ini juga. Oh, seperti itu. Baik pemirsa, sepertinya obrolan kita semakin seru nih bersama Mas Fahrul. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Seputar IT. Kembali lagi dengan saya Nurhayati dalam acara Ngobrol Seputar IT. Seru banget nih pemirsa, habis kita tadi membahas tentang penjelasan perangkat ini, kita akan tanyakan lagi kepada Mas Fahrul. Apa sih Mas tujuan untuk membuat perangkat ini? Iya, jadi tujuan saya untuk membuat perangkat prototipe penjemuran pakaian ini yaitu guna untuk menjadikan salah satu alternatif bagi masyarakat. Jadi ketika hari sudah malam ataupun akan turun hujan, jadi pemilik rumah itu tidak lagi kebingungan gitu atau khawatir cuciannya pun menjadi basah. Jadi dengan ada alatnya ini saya rasa sangat membantu Mbak bagi masyarakat Mbak. Untuk memudahkan masyarakat. Harapannya untuk mahasiswa STIMIK Widya Cita Dharma? Harapan untuk mahasiswa Wicida tetap terus berkarya Mbak ya, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Karena kita kan kuliah di STIMIK Wicida dan nanti kita akan mengabdi kembali ke masyarakat setelah lulus dari sini Mbak. Seperti itu Mbak. Ini nih pemirsa yang lebih penting. Harapannya Mas Fahrul untuk STIMIK Widya Cita Dharma bisa dikasih tahu pada pemirsa? Iya, jadi harapan untuk Wicida itu bisa menerima hasil-hasil karya-karya yang lain Mbak, dari multimedia, tidak hanya dari perangkat-perangkat yang ini seperti ini kan Mbak. Jadi ada multimedia dan software juga perlu dihargai lah Mbak, seperti itu. Wah, seneng banget nih Mas bisa ngobrol, sharing ilmu, berbagi ilmu. Tapi semoga nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi Mas ya. Iya. Tentunya dengan karya-karya yang baru dan karya-karya yang lebih berguna untuk masyarakat kita. Iya. Boleh cheers dulu Mas? Bisa. Tidak ada yang lebih nikmat selain menikmatimu dengan ilmu. Salam ngopi, saya Nurhayati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.